Oke, cek cek. Ya, halo selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya. Semoga hari ini, halo Rilmi. Semoga hari ini mendapatkan sesuatu ya. Kita langsung mulai saja. Kita mau bahas apa sih? Mudah-mudahan hari ini apa yang mau dibahas itu bisa memberikan perubahan ya pada finansial kita 3 sampai 6 bulan ke depan. Nah, saya buka dengan ini nih teman-teman ya. Saya buka dengan pekerjaan paling indah di dunia, yaitu adalah jadi investor dan affiliate guys. Jadi kalau affiliate itu kan lagi happening ya, affiliate Shopee, affiliate TikTok, di mana kita nggak perlu stok barang, tapi kita bisa dapat income. Yang repot tuh yang punya barangnya, tapi kita cuma review aja kita dapat uang. Itu bisa miliaran juga guys. Makanya saya lagi terjun di dunia affiliate. Nah kalau investor itu duduk diam dapat duit. Nah ini yang menarik sih. Nah hari ini keduanya ada di sini ya teman-teman ya, di Moonbot ya. Nah oke, pertanyaan yang berikutnya adalah apakah duduk diam dapat duit itu ada? Jawabannya ada ya teman-teman ya. Jadi kalau dibilang mana ada duduk diam dapat duit, ada. Ini kita mau flashback ke Warren Buffett. Ini salah satu favorit saya. Buku Warren Buffett saya banyak sekali ya teman-teman. Karena ada satu quote yang menarik ya yang dia bilang itu, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi kalau kita tidak menemukan cara saat kita tidur, kita akan kerja sampai seumur hidup. Nah ini yang benar-benar membuat saya wah gila asik banget ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi Warren Buffett itu dia membeli, sebentar saya cek suara saya dulu ya. Cek 1 2 3. Oke oke. Cek. Oke teman-teman. Nah Warren Buffett itu beli saham dari umur 11 tahun. Nah salah satu sahamnya banyak banget ya. Dia kan sekarang udah bikin perusahaan sendiri namanya Berkshire Hathaway gitu ya. Nah jadi Warren Buffett beli saham Coca-Cola dari tahun berapa ini teman-teman? 1988. Kebayang nggak teman-teman kalau kita beli saham itu dari tahun 88? Saya umur 8 tahun ya. Ini sekarang udah kayak begini dan dapat itu ya, dapat bagi hasil ya, profit dari perusahaan Coca-Cola kalau dia profit ya, dividen lah istilahnya. Nah, di Indonesia itu ada namanya Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong ini Warren Buffett Indonesia. Jadi dia tuh dulu pegawai tata usaha, jadi tukang fotokopi katanya, ceritain dia gitu ya. Namun dia karena rajin membangun uang, ini namanya compounding ya teman-teman ya. Jadi keajaiban ke dunia yang ke-8 ya, compounding. Jadi kalau kita rajin investasi dari kecil gitu, lama-lama itu meledaknya tuh di umur-umur akhir hayat kita bisa kaya rayanya luar biasa guys. Ada satu quote lagi dari Paulo Keng Hong, tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Jadi sebenarnya kita suruh tidur guys. Asik banget ya. Kita suruh tidur. Oh tunggu tunggu. Oke. Om suaranya nggak stabil. Oke ya. Suara saya kok nggak stabil ya? Masa sih? Oke, kayaknya aman-aman aja ya teman-teman ya. Kayaknya mana-mana aja ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Stabil kok. Makasih Mas Azam. Pak Lokeng Hong itu saya kan rajin belajar teman. Saya sebenarnya rajin mencatat nih kalau teman-teman mau ya. Cara Pak Lokeng Hong membeli sahamnya nih, PBV kurang dari 1, PER kurang dari 10, cek IPS-nya bertumbuh atau enggak. Ini saya udah kumpulin di sini nih. Semua ilmunya Pak Lokeng Hong dari buku, dari YouTube saya kumpulin di sini nih kalau mau nyatetin ya. Jadi mau beli saham itu yang bagus yang mana sih? Kayak gitu ya. Ini saham Indonesia ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. By the way, saya ini bisnis dari SMP, teman-teman. Dari SMP saya udah bisnis. Ini salah satu bisnis saya yang dimulai dari SMA nih, guys. Namanya toko toko baju ya. Nah, waktu itu saya beranikan diri untuk cari investor karena dulu kan cuma jualan bajunya tangan ke tangan ya. Ada di kampus di sekolah jualan baju. Saya memberanikan diri untuk bikin toko tapi nggak punya modal. Nah, waktu itu ada investor yang nanam. Nah, saya udah 23 tahun nih, guys, bisnis toko baju ini. Nah, investor saya sampai 23 tahun ini masih masih invest ya. Kalau ada profit langsung bagi hasil. Selama 23 tahun, bayangin ya, investor saya duduk aja selama 23 tahun tapi dapat uang terus gitu ya dari bagi hasil. Oke, nah ini banyak franchise juga konsepnya autopilot. Jadi di Indonesia ini sekarang banyak banget orang yang punya duit tapi pengen naruh uangnya tapi nggak mau kerjanya gitu. Nah, makanya bisnis-bisnis seperti ini boom sekarang ya teman-teman ya. Franchise yang autopilot guys. Nah, makanya kalau teman-teman datang ke pameran franchise, isinya tuh banyak kan autopilot. Aku naruh uang aja tapi aku nggak mau kerja. Kalau profit bagi dua gitu. Nggak apa-apa, aku profitnya lebih kecil. Yang penting aku nggak kerja gitu ya.
Ini yang baru nih teman-teman, yang baru itu adalah ini ya, Walls ya, saya baru masuk beranda saya ini teman-teman. Jadi Walls itu ngeluarin mesin pembuat es krim ya, jadi kita suruh pilih es krimnya, bukan mesin pembuat es krim ya, es krim Walls ya. Dan ini ternyata di-franchise nih teman-teman. Nih, autopilot praktis pasti cuan. Jadi sekarang emang bisnis-bisnis mengeluarkan autopilot bukan tanpa alasan karena ya seperti Warren Buffett bilang ya, kalau bisa nggak kerja tapi dapat duit gimana caranya ya jadi investor memilih bisnis yang tepat gitu. Gitu ya. Nah, ini ada klinik gigi teman-teman ya bayangin ya harganya 600 jutaan. Klinik gigi ya teman-teman kalau nggak mau kerja mau punya klinik gigi tuh harganya 600 jutaan. Mau bikin kos-kosan tapi nggak mau ngurus tuh. Ah, ini pakai Vida One gitu ya. Gitu teman-teman ya. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Nah, saya mau nyambungin ini ke Moonbot, guys. Moonbot ini lagi happening banget ya. Software yang bisa jual beli kripto secara otomatis sehingga kita sebenarnya tinggal duduk aja biar dia yang bekerja, guys. Nah, keren ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kripto itu bahasa sederhananya kayak gini, teman-teman ya. Oke, kita skip-skip aja ya. Kita skip-skip aja. Ini dulu saya main future ya, teman-teman ya. Tapi udah nggak lagi. Jadi sebenarnya kalau trading manual ya, sebenarnya kayak bisnis sendiri. Ibarat kita mau jualan bakso, kita jaga sendiri, jual bakso sendiri, bagi-bagi brosur sendiri, pembukuan sendiri itu. Nah, tapi kalau kita beli franchise, ibaratnya semua udah ngurus, kita duduk aja gitu ngeliatin warung bakso. Kalau profit dibagi, kalau nggak profit ya nggak dibagi. Nah, sama seperti software ini. Jadi sebenarnya nanti bahasa sederhananya kayak gini nih teman-teman. Ketika harganya murah kita beli, ketika harga yang tinggi kita jual. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kita tunggu aja harganya. Kan kalau Pak Lok yang bilang beli Mercy harga bajai. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang bagus, ada koin yang bagus tapi lagi harganya salah, artinya lagi diskon kita beli, ketika tinggi kita jual. Sebenarnya prinsip jual belinya itu sederhananya kayak gitu. Makanya kalau lihat di kafe-kafe orang pada grafik-grafik ini dia nungguin harga turun, guys. Jadi misalnya teman-teman lihat setiap kali di kafe ngeliat ngapain sih orang pada buka-buka grafik, dia nungguin harga turun. Dia beli kalau naik dia jual kayak gitu. Analisanya sederhananya kayak gitu, teman-teman. Ya jadi yang begitu harga jatuh beli di sini, pas naik jual gitu. Gitu teman-teman. Nah, dulu itu saya sampai catat-catetin mana sih harganya udah rendah tapi bagus koinnya. Nah, saya beli terus saya jual ketika naik. Nah, ini sampai kayak gini. Ini satu meja saya full nih. Dulu nih teman-teman ya. Bahkan saya sampai catat-catetin strateginya gimana. Tapi yang kejadiannya kenyataannya adalah karena kalau trading manual itu gila guys, itu kayak nyandu sih, nyandu banget ya. Kalau teman-teman main Mobile Legends sekali main dan seru itu akan nggak berhenti guys mainnya. Jadi sama seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau kita trading, kalau kita udah suka itu bisa sepanjang hari ngeliatin handphone aja. Dan itu bisa bikin sakit ya. Saya sampai sakit nih guys. Saya mah nggak kehitung ya masuk ke rumah sakit tuh berapa kali ya. Jadi benar-benar nggak kehitung berapa kali saya masuk ke rumah sakit gara-gara trading. Dan itu benar ya teman-teman. Sekali teman-teman main trading itu nggak akan berhenti guys. Ngeliatin handphone sepanjang hari. Diajak ngobrol, masuk kiri keluar kanan gitu ya. Dan akhirnya apa? Ya masuk rumah sakit nih. Ini saya lagi nyari foto saya banyak banget yang di rumah sakit. Biasanya saya tuh ke rumah sakit itu di UGD, ini cerita sedikit ya. Pakai cairan kuning ini guys. Ini UGD di Pondok Indah Mall. Pondok Indah, Rumah Sakit Pondok Indah. Biasanya kayak gini nih, nanti sembuh dalam waktu 3 jam tuh langsung sehat lagi. Nah, biasanya saya trading lagi tuh teman-teman. Begitu trading lagi, balik lagi ke rumah sakit gitu aja terus gitu ya. Nah, good news-nya sekarang itu ada Moonbot nih teman-teman. Moonbot ini, wah ini impian impian semua orang ya. Bagaimana kita bisa beli koin bagus atau koin yang bagus ya, tapi saat harga murah, tapi kita nggak usah nungguin. Jadi begitu harganya ada koin bagus, harganya turun, yang beliin itu adalah Moonbot-nya, software-nya ini teman-teman. Kalau tadi kan kita kan nungguin ya guys. Kalau tadi kayak gini nih kita nungguin ya teman-teman. Oh. Nah ini kan kayak gini nih kan nungguin nih teman-teman ya. Kapan turun? Iya kalau turun, kalau naik lagi gimana? Nah ini yang bisa butuh waktu 24 jam buat ngeliatin kayak gini doang nih teman-teman. Tapi dengan Moonbot itu dia akan beliin nih teman-teman ya. Aduh, ini keren banget sih. Ini impian saya yang terwujud sih. Sebuah software yang bisa jual beli secara otomatis. Dan good news-nya ini sudah resmi Bapepti, guys. Jadi kalau teman-teman banyak banget ya, yang apa-apa sih banyak banget orang bilang, nanti
penipuan dan lain-lain. Ya ini udah resmi dari pemerintah guys, Bapepti. Jadi kalau saya nggak percaya sama pemerintah lah. Kalau nggak percaya sama pemerintah kita harus percaya sama siapa gitu ya. Lah kan yang di dunia ini kan pemerintah ya pada akhirnya ya. Kalau misalnya ada pemerintah ini ya oknum lah gitu ya. Tapi ini benar-benar resmi guys. Ini udah dapat apa namanya? Dapat sertifikat resminya itu sebagai Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sama EA robotnya nih guys. Sebenarnya bukan robot sih ya, gue lebih senang ngomong ini software ya guys. Ini software ya. Ini izin penasihat berjangka sama izin expert advisornya. Makanya kita bisa jual nih teman-teman, bisa pakai nih, mantap ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini apa yang saya lakukan nih teman-teman. Coba bisa bayangin nggak? Kita punya bisnis yang duduk manis, tapi bisnisnya yang jalan sendiri. Ya ini ya, yaitu Moonbot guys. Jadi ini harusnya kita yang lakuin teman-teman. Begitu harganya ini buy ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada tulisan buy yang hijau-hijau. Ya kita buy. Terus kalau misalnya harga naik kita jual. Turun lagi kita buy, naik lagi kita jual. Ini sebenarnya kayak kita jualan bakso nih teman-teman. Kita nungguin ada orang datang, kita bikinin baksonya, kita jual. Gitu ya. Terus nungguin lagi, kita bikin baksonya, kita jual. Tapi dengan pakai karyawan, kita tuh tinggal duduk di mobil, liatin aja. Kayak gue zaman dulu jualan martabak gitu ya, martabak di pinggir jalan, ya. Terus gue tuh di depan, gue parkir di depan martabak gue tungguin aja, dia asik banget ya. Wah datang lagi nih orang beli lagi. Tapi gue nggak kerja, yang kerja itu adalah karyawan yang bikin martabaknya. Nah kira-kira teman-teman di Moonbot tuh kayak gitu. Kayak teman-teman punya bisnis ya, bisnis bakso kayak bisnis sate, tapi yang ngerjain tuh karyawan. Kalau profit ya bagi-bagilah uangnya sama karyawannya gitulah. Kayak gitulah kira-kira. Ya. Mau nggak nih teman-teman punya bisnis yang jalan sendiri? That's why kenapa franchise autopilot sekarang luar biasa banyak ya. Karena gue pernah ngobrol sama teman gue ya. Tahu nggak sih orang Indonesia tuh maunya apa? Nggak kerja tapi dapat uang gitu. Dan inilah ini ada teman-teman software ya. Nah kira-kira kayak gini ya. Ini semua real real ya teman-teman. Beli jual beli jual beli jual beli jual. Gokil ya. Ini udah kayak ya jual beli sate kali ya. Beli sini jual sini. Ini nggak usah nungguin kita guys. Kalau turun yang beliin Moonbot, kalau naik yang jualin Moonbot. Toto nanti dapat profit. Oke, nah cara jalannya gimana nih teman-teman? Jadi teman-teman nanti tinggal antara mau beli atau sewa kali ya istilahnya ya. Moonbot itu ada bagi hasilnya 80-20. Jadi ini ya gue tahu lah ini untuk developer ya. Kan ada dia sewa server dan macam-macam ya. Jadi kalau profit nanti misal profitnya $100, berarti kita dapat $80-nya. $20 haknya si Moonbot. Oke. Jadi gampang banget. Nanti tinggal beli softwarenya ya. Yang paling bagus itu yang 23 juta ya guys. Atau mau sewa setahun itu 2,3 juta ya. Ya, jadi kalau beli itu sekali beli seumur hidup, kalau yang sewa per tahun ya gitu. Nah, nanti tinggal kita setting nih teman-teman. Ini ibarat kalau teman-teman lagi bikin warung bakso, ya teman-teman yang nyeting. Kasirnya mau kayak apa sih, karyawan mau pilih yang cantik-cantik gitu ya. Atau baksonya nanti pakai bumbu apa sih. Nah, ini jadi kita di awal itu setting dulu ya teman-teman ya. Mas aku tapi nggak ngerti. Ya udah default aja lah. Jadi defaultnya tuh udah dikasih sama Moonbotnya ya. Jadi sekali beli $15, maksimum koin 3 koin. Jadi Zoom saya yang ini saya mau cerita yang lebih hal-hal sederhana ya teman-teman ya. Ya gambaran sederhananya ya, nggak mau detail-detailnya. Detailnya nanti aja kalau teman-teman udah beli Moonbotnya, baru detailnya tuh kita ceritain ya. Nah kira-kira nanti softwarenya kayak gini nih teman-teman. Kalau ada yang mau nanya silakan ya. Apa sambil nonton bola nih? Hari ini Indonesia ya penentuan ya. U17 Indonesia nanti jam 9 Indonesia lagi ya. Gila ya dua kali nih. Pas banget lagi jadwal gua ngisi ya. Oke. Nah menariknya nih Om Siswandi suka bola kan. Kita sambil nonton bola ini teman-teman bayangin ya. Tapi profit terus guys. Bukan profit terus ya. Kalau Moonbotnya bekerja lah. Nggak bisa bilang profit terus ya. Karena ini namanya bisnis ya. Tetap ada resikonya ya. Oke kira-kira nanti software kayak gini. Nanti teman-teman bisa lihat-lihat otak-atik. Nanti kita buka ya secara live ya dashboardnya. Oke dana kita di mana? Ini yang paling penting. Dana kita tuh di Binance atau toko kripto guys. Jadi Binance ini kayak apa ya? Ya exchanger ya. Jadi kalau bank yang terbaik itu di Indonesia kan Bank Mandiri sama Bank BCA ya. Nah, kalau bank kripto ibaratnya kalau kalau diibaratkan bank ya ini Binance ini ya Mandiri atau BCA lah, guys. Jadi yang terbesarnya di bentuk ikonnya gimana, Om? Ikon apa ya? Ikon ininya. Nanti kita buka ya, Mas. Kita lanjut dulu ya, Mas.
Oke, kita lanjut dulu. Nah, habis ini kita buka punya Ken ya. Jadi intinya adalah Moonbot yang kerja, kita ngopi-ngopi aja. Mau nggak teman-teman? Makanya banyak banget teman gue yang nanya, "Ber, lu kok tiap hari lu kerjanya cuma di kafe-kafe?" Sebenarnya gue itu kan sekarang ini kan lagi sebenarnya gue ada beberapa bisnis yang udah jalan, teman-teman. Nah, salah satunya ini Moonbot ini juga, Moonbot ini jalan terus gitu ya. Sama kan gue lagi affiliate ya, bikin konten aja di kafe. Nah, sebenarnya gue dapat duit tuh juga salah satunya dari sini nih, teman-teman ya. Karena sebenarnya udah nggak usah trading orang yang kerja Moonbot ya. Nah, ini beberapa teman ya, sehari tuh bisa $145, $51, bagi hasil 80/20 ya. Nanti teman-teman akan profitnya kayak gini, nanti kita buka ya punya Ken ya. Oke, ini kenapa sih yang selalu dicontohin tuh Ken gitu. Karena jujur saya dulu tuh nggak percaya guys sama kayak gini-gini ya. Gue nggak percaya sama software, nanti ada bug-nya lah, antar nggak resmi lah, nanti bermasalah sama pemerintah lah gitu ya. Gue tuh nggak percaya dulu kayak gini, makanya gue jalan itu terakhir-terakhir ketika baru dapat izin-izinnya tuh baru wah gila ternyata bener ya. Ya karena dana kita sebenarnya kan dana kita di toko kripto atau Binance. Jadi toko kripto Binance tuh namanya di IP binding yang jadi yang Moonbotnya bisa jual beli tapi dia nggak bisa ngambil duit kita. Hanya jual belinya di situ. Ini Ken itu 104% guys. Jadi ini gue japri kan rekap dong. Nah, kita lihat ya. 22%, 8,19%, 17%. Ini nggak pasti ya guys. Ini nggak pasti ya. Ini bukan 1% sehari yang pasti enggak ya. Karena ini trading berdasarkan market. Oke, kita langsung lihat aja yuk. Nih ya. Ini nanti teman-teman akan dapat kayak gini nih. Coba kau bayang. Nanti yang terlambat bisa nonton ini replaynya ya. Nah, ini ya, ini kan. Jadi teman-teman nanti kan dashboardnya kayak gini. Ini tahu nggak? Ini kalau ibarat teman-teman beli franchise ya, franchise apalah Indomaret gitu ya. Kita dapat aplikasi, kita bisa lihat omset kita ada penjualan hari itu apa aja. Nah, ini adalah dashboard Moonbot yang bekerja. Kita bisa lihat profitnya di sini. Ini punya Ken ya. Kenapa semua berpatokan Ken? Karena Ken selama setahun lebih tidak pernah tidak mencetak profit sehari pun, guys. Ini klik profit. Wah, gila ya. Hari ini kan $54, guys. Sorry ya, gue pakai guys ya. Gue kebiasaan di TikTok nih soalnya. Nah, ini nih teman-teman. Hari ini $54 tuh berapa ya? Kalkulator. $54 kali 15.000 ya. 800.000 ya. Lumayan nggak teman-teman ya? Nggak ngapa-ngapain loh. Sebenarnya bukan nggak kerja, bukannya kita nggak kerja ya. Yang kerja kan Moonbotnya ini teman-teman. Nih $73 kemarin tanggal 15. Asik banget ya teman-teman ya. Nah, ini bisa diklik di sini nih. Nah, kita bisa klik di sini, kita bisa lihat dia itu lagi profit $54 tuh jual belinya apa aja sih? Ampun, ini internet gue sorry ya. Coba kita cek sih. Nah, ini bisa kita lihat nih teman-teman. Duh, jadi kan ini waktu profit $73 tanggal 15 November tuh beli cake. Tuh ya, beli cake, beli DOT, beli AVAX. Ini. Jadi AVAX-nya udah dibeli nih dijual. Profitnya itu kecil-kecil guys, 0,5, 0,5, 0,7 tapi sering. Makanya gue sering kali bilang ini kayak jual beli telur gulung ya. Ada aja penjualan tiap kali gitu kan. Tiap terjual telur gulung satu profitnya kecil kan mungkin cepet tapi kali banyak nih teman-teman nih. Makanya kalau dikumpulin sehari bisa $73. Tuh ya, asik banget ya teman-teman ya. Dan ini sertifikatnya. Duh, ini sih yang membuat akhirnya gua udah ya udahlah. Ini mah keren banget lah. Software-nya keren, izinnya ada gitu ya. Jadi teman-teman kalau kalau pakai Moonbot itu nggak deg-degan ya guys. Kalau zaman dulu kan kucing-kucingan ya, wah ntar tangkap polisi ya nggak gitu ya. Bahasanya kayak gitu ya. Kalau ini kan benar-benar resmi ya. Gitu teman-teman ya. Oke. Nah, kalau Ken itu pakai Ultimate ya guys, pakai Pro ya. Jadi Pro ya. Jadi kalau misalnya Pro itu dia bisa sampai averaging itu sampai 100 ke bawah gitu. Nah, teman-teman nanti yang perlu dibelajar ketika udah punya software Moonbot-nya. Jadi ini ada strateginya juga namanya money management guys. Jadi gimana makanya kan bisa stabil profitnya. Itu main money management ya guys. Jadi bukan ini money management sederhana gini. Misalnya teman-teman punya uang 10 juta nih. Enggak dimasukin langsung 10 jutanya hari itu guys. Karena Bitcoin kan ada di atas di bawah minimal depo bebas. Bebas ya.
Tapi disarankan tuh $500. Saya pernah coba $100 juga jalan sih ya. Karena sekali beli kan $15 Mas. Jadi sekali beli itu $15. Sekali beli mau beli Bitcoin kayak Ethereum gitu ya. Nah, ini kan Bitcoin tuh nanti ada area-areanya, kadang area yang di sini, area di bawah, kadang nanti jatuh dulu ke bawah nanti. Nah, jadi kan Moonbot itu kan akan beliin di bawah, jual di atas, jatuh lagi di bawah, beli. Tapi kalau misalnya kita udah beli di sini, ternyata jatuh di sini. Lah di sini gimana? Ini namanya floating. Floating itu ibarat kalau di toko baju jadi stok, tapi belum ada pembelinya, nggak apa-apa. Di sini tuh floating, beli beli beli, floating floating. Nah, makanya kenapa kan tetap profit, kita bisa tetap profit karena di setiap area ini kita ada saldonya nih, teman-teman. Nah, itu yang disebut money management. Ya, begitu naik lagi ke atas ini ya udah, ini kan berarti kejual semua nih, teman-teman nih. Gitu ya. Ih, seru banget sih ini. Sebenarnya tidak banyak yang bisa diceritain ya, karena ini kan sebenarnya membuat software jalan sendiri. Makanya gue kadang-kadang bingung juga ya, kalau misalnya yang pakai Moonbot ngomongin apa gitu ya. Ngomongin apa? Orang kita sekali beli, pasang, jalan sendiri terus nggak, ya bingung juga ya, maksudnya ngapain gitu, udah yang kerja kan udah Moonbot gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini Nah, ini satu keluarga, saya sekarang jujur ya, saya tuh kan dulu keluarga puluhan tahun saya berbisnis konvensional, jualan bakso, jualan burger, jualan apa, macam-macam. Saya udah bikin restoran lumayan banyak lah. Yang tutup banyak banget ya guys, karena pandemi dan lain-lain ya. Nah, sekarang kalau disuruh mulai lagi, mau bisnis konvensional, mau buka warung bakso atau mau taruh Moonbot, saya tuh lebih milih sekarang mending taruh Moonbot daripada gue bikin toko baju lagi atau bikin warung bakso. Kenapa? Bayangin ya, kalau ditaruh di Moonbot itu langsung jalan, guys. Hari ini taruh, langsung Moonbot-nya kerja, jual beli jual beli. Kalau misalnya kita bisnis konvensional ya, kita itu kan kalau bisnis konvensional ya renovasi dulu, cari karyawan dulu. Waduh, lama banget ya. Jangan-jangan hasilnya gedean Moonbot daripada bisnis konvensional. Nah, ini jadi perbandingannya teman-teman. Kalau Moonbot itu contoh nih, saya ibaratnya toko baju, karena saya ada toko baju nih teman-teman. Jadi kalau misalnya bisnis konvensional itu beli baju di Tanah Abang, milih baju dengan desain yang kita suka, langsung jual di toko kita. Ini bisnis konvensional. Nah, kalau di Moonbot itu beliin kripto, ya di Binance atau toko kripto. Yang milih kripto tuh kita, teman-teman. Nanti Moonbot yang kerja beliin gitu, jualin ya, menjual kripto Anda. Jadi Moonbot yang beliin sama jualin. Kira-kira kayak gitu sama ya. Nah, ini resikonya kalau bisnis konvensional di toko baju, itu resikonya salah pilih desain. Ya, kalau misalnya teman-teman pernah jualan baju ya, saya sering banget ya beli baju, wah ini pasti laku banget nih, begitu dijual, lah nggak laku sampai 3 bulan, setahun, 2 tahun gitu. Nah di Moonbot sama kayak gitu, begitu kita beli Bitcoin, bisa jadi nanti Bitcoin ini turun dulu guys, gitu ya, turun dulu. Itu rugi nggak? Nggak rugi ya, selama itu nggak dijual. Jadi saya misalnya beli baju nih, salah desain ternyata udah nggak tren, tapi turun dulu. Tapi suatu saat pas Lebaran tahun depannya, itu ada orang suka baju yang lama punya, beli. Nah itu kita bisa profit kembali gitu ya. Nah gitu ya. Kira-kira kayak gitu sih teman-teman. Nah ini, jadi teman-teman ngibaratin Moonbot itu adalah seperti toko baju yang kita stok dulu. Jadi ketika nanti Moonbotnya kerja, dia akan beli, 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 beli. Itu teman-teman jangan kaget ya. Ini kayak gini nih. Kan ini floatingnya banyak juga nih, lihatnya. Kita lihat di sini nih teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini adalah uang di atas meja yang belum dibeliin sama Moonbot ya, 2.794. Nah, 10.000 ini adalah uang yang udah jadi stok. Jadi Moonbot itu beliin sebanyak 10.000 US dollar nih teman-teman. Ya, kayak gitu. Mas, ini jatuhnya floating dong. Ya, ini kan Moonbot itu jangka panjang ya guys. Sama seperti toko baju. Lah toko baju itu kalau gue itu dulu waktu modal beli toko baju ini, lah ini stoknya itu namanya floating, belum kebeli, nggak langsung kebeli guys. Kalau kita nggak ada floating di Moonbot, kalau kita nggak ada stok, itu malah justru wah barangnya kan nggak ada gitu, yang mau dijual apa gitu ya. Nah jadi teman-teman jangan kaget ya kalau floating itu anggap aja lagi stok baju yang belum kejual, kira-kira kayak gitu nih. Ya nanti misalnya kejual nih ada yang beli, nah baru profit. Makanya profit nanti tiap hari kan ada aja ya. Stok bajunya mulai keluar satu persatu. Gitu teman-teman ya. Nah ini ya tadi dashboardnya sederhana kayak gini. Modal yang belum jadi stok ini ya. Jadi Moonbotnya belum dapat peluang nih buat beli gitu ya. Kalau ini udah jadi stok kira-kira. Nah ini ada kredit. Kredit itu kan
Moonbot itu kan bagi hasil ya 80-20 dan Moonbot itu nggak bisa ngambil duit kita di Binance atau toko kripto. Kalau bisa ngambil, wah habis duit kita teman-teman ya. Makanya caranya adalah kita harus isi kredit nih kalau di Gojek apa ya istilahnya kalau di Gojek ya atau di Grab itu beli pulsa dulu nih. Gitu ya. Kata teman-teman yang di Grab gitu. Saya top up dulu ya. Karena Moonbot nggak bisa motong dari Binance kita, jadi 20% profit kita itu ditaruh di kredit sini nih teman-teman. Nah gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Resiko Moonbot, barang nggak laku bisa jual paksa, di sell Anda rugi ya. Barang tak laku Anda menunggu sampai laku. Ini yang disebut floating. Misalnya, aduh lama banget nih gue salah beli koin lagi kemarin ya. Ya udah jual aja gitu. Ya nggak apa-apa, berarti Anda rugi gitu. Jadi kita bisa intervensi juga ya di Moonbotnya itu ya teman-teman ya. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi resikonya floating kayak gini ya. Ingat floating itu adalah stok baju ya. Jadi suatu saat ketika naik kejual lagi. Gitu teman-teman ya. Oke, ini ada Ultimate Money Management. Ini yang Ken pakai juga ya teman-teman. Jadi gimana sih bisa profit konsisten itu money management ya. Gitu teman-teman ya. Nanti akan dikasih tahu ketika teman-teman udah punya ya. Lebih detailnya itu kita ada ngopinya Selasa di FX sama Minggu ya teman-teman. Sejujurnya saya juga nggak ngerti-ngerti banget begini ya teman-teman. Karena semua udah jalan sendiri sih. Tapi kalau teman-teman mau belajar lebih detail, ada ahlinya lah nanti yang bisa jelasin kayak gini ya. Ini step 1-33, bayaman $15. Wah ini kalau mau nanti teman-teman mau detail ada ya. Ken yang bisa ngajarin ini ya. Oke, gitu aja sih teman-teman ya. Oke, disclaimer, ini bukan too good to be true loh ya. Nanti banyak orang bilang, ini mah too good to be true, mana ada bisnis yang profit terus. Gimana ya? Tapi kenyataannya begitu ya. Tapi balik lagi teman-teman, tetap ya sebuah bisnis beresiko. Saya nggak pernah bilang ini pasti profit. Jadi kalau teman-teman ada yang cerita tentang Moonbot, wah pasti profit nih, udah terbukti gitu. Sebaiknya hati-hati ya. Kalau ada orang yang bilang ini pasti profit, nggak akan gagal gitu. Itu sebaiknya hati-hati karena semua bisnis beresiko. Profit hari ini tidak menyebabkan profit masa depan. Bisa jadi teman-teman hari ini beli Moonbotnya, terus Bitcoinnya pas turun lagi. Itu bisa jadi floating semua gitu ya. Bisa jadi uang teman-teman tuh jadi stok dulu gitu ya. Mana nih katanya profit gitu ya. Ternyata ya Bitcoinnya turun dulu. Jadi ya begitu ya. Tetap ada resikonya teman-teman. Makanya nanti ada money management itu yang kita harus belajar ya. Supaya bisa tetap profit setiap hari. Pastikan Anda siap segala risiko, tidak baper dan tidak marah. Ini yang ngeri itu adalah teman-teman marah karena orang nyeritanya ini profit mulu gitu loh. Tidak ada profit mulu ya guys, semua tetap ada resikonya. Nah, serunya bukan lucunya. Moonbot itu rajin berikan laporan guys setiap hari ya. Dia kasih laporan terus nih kalau kita lagi beli apa, lagi jual apa dia lihat nih contohnya. Nanti teman-teman masuk Telegram sama masuk email. Gila ya, gila nih bener-bener udah teman-teman ngopi aja, tidur aja, bangun-bangun tahu-tahu profit lah. Ini gokil sih teman-teman. Ini contoh nih ya. Halo Klub 100. Ini tanggal jam 12.30 ya. Ini lagi beli Bitcoin nih. Si Moonbotnya. Terus jam berapa? Jam sorenya. Halo, yang tadi dibeli udah dijual ya. Kamu profitnya adalah tuh berapa? $0,17 gitu. Seru guys. Gila seru banget nih. Seru banget asli. Asli seru-seru. Oke, sekarang 5 langkah mulai gimana nih teman-teman? Cara mulainya gampang. Teman-teman yang penting udah punya akun dulu di toko kripto atau Binance ya. Kayak kira-kira teman-teman punya buka bank BCA atau bank Mandiri dulu ya. Ini kan bank ibaratnya bank kripto ya, marketplace kok marketplace ya, apa exchanger ya. Karena Moonbot itu bisa dipakai di toko kripto sama Binance ya. Indodax belum bisa ya. Isi saldo sesuai Anda mau trading nih menariknya gitu teman-teman ya. Saldonya berapa? Bebas sih. Cuma kalau disarankan sih minimal $500 ya. Mau 100 juga bisa sih, cuma sarankan 500 sampai $1.000. Ini antara mau beli atau sewa. Yang beli itu 23 juta, kalau yang sewa itu bisa 2,3 juta setahun. Nah, ini isi gas fee dulu ya, karena kalau nggak isi gas fee nanti nggak jalan. Gas fee itu kayak kredit ya. Terus setting strategi dia kayak gini. Udah gitu aja sih teman-teman ya. Oke. Nah, ini sebagai penutup, ini yang kenapa Moonbot ini bakal dahsyat banget ya teman-teman. Karena mau halving guys. Mas halving apa gitu. Halving itu pola 4 tahunan teman-teman ya. Pola 4 tahunan di dalam Bitcoin itu ibarat kalau Mas Yose bilang tuh setiap tahun negara kita tuh lebaran.
Nah, setiap lebaran itu pasti nanti orang yang jualan baju, orang yang jualan sembako itu omsetnya naik gitu. Nah, Bitcoin itu punya pola namanya halving setiap 4 tahun. Jadi setiap 4 tahun itu nanti kalau kita ngerti ya, dan kita apa namanya ya, kita ambil peluang di situ, kita bisa profit gila-gilaan, guys. Nah, ini halving ya. Oke, sebentar. Mana tadi ya? Oh, aku di sini sih. Nanti kita bahas yang ini juga seru nih, teman-teman ya. Nah, ini nih, halving ini nih, teman-teman ya. Oke, setiap 4 tahun, teman-teman. Jadi, halving pertama itu 2012 ya, 28 November 2012. Halving itu ibarat gini, pokoknya apa ya, bahasa bahasa sederhananya Bitcoin itu makin lama eh supply-nya makin mengecil. Supply makin mengecil, demand-nya makin tinggi, itu harga naik lah. Kira-kira gitu apa hukum ekonominya ya. Itu ya, tahun 2012 itu naik jadi 1165. Jadi kalau tahun 2012 teman-teman beli Bitcoin, itu tahun 2013 teman-teman kenaikannya luar biasa nggak tuh ya. Nah, kemudian 4 tahun kemudian 2016 nih teman-teman, ya. 2016, 2017-nya naik. Jadi halvingnya kapan? Tahun depannya naik gitu. Nah, tahun 2020 ya, jadi $69.000. Bayangin nggak teman-teman kalau dulu beli Bitcoin tahun 2013 itu 1165, sekarang harganya jadi 69.000. Itu kayak mendadak guys. Cuma kan gini ya, sama ya. Banyak orang juga sekarang nggak udah masih skeptis lah. Ah, nggak ada Bitcoin itu nggak ada gitu. Setiap kali kita bilang Bitcoin nggak ada, itu semakin perusahaan-perusahaan besar pada punya Bitcoin. Semakin banyak pengusaha-pengusaha sekarang pada ngumpulin Bitcoin, guys. Jadi daripada kita bilang ah nggak mungkin, kenapa kita nggak nyoba ya? Karena gue suka kata-katanya Mark Zuckerberg ya. Mark Zuckerberg bilang kan, resiko terbesar dalam hidup ini adalah tidak mengambil resiko gitu ya. Kenapa kita berani jualan mie ayam dan lain-lain? Kenapa nggak kita coba ya 69.000? Nah, ini 2024 nih halving nih teman-teman. Nah, tahun 2025 jadi apa? Makanya banyak banget istilah kalau orang-orang kripto yang trust banget kripto, jual rumahmu, jual mobilmu, jual segalanya. Tapi itu jangan ditelan mentah-mentah ya. Karena tahun 2025 begitu halving, kamu akan kaya raya gitu. Tapi itu disclaimer ya, hanya orang-orang pemberani yang emang dia udah trust banget sama Bitcoin. Kita akan kaya mendadak tahun 2025. Kalau sekarang udah mulai nabung Bitcoin. Gitu teman-teman ya. Oke, nah ini kita countdown Bitcoin ya. Countdown halving Bitcoin. Jadi udah banyak nih web yang ini ya, ngasih tahu nih nice hash. Oke. Jadi halving ini tinggal berapa hari lagi? Saatnya sebenarnya loh Mas, sekarang aku harus ngapain? Sebenarnya kita tuh koleksi Bitcoin nih, tinggal 154 hari lagi nih guys. Ini halving ya. Halving countdown ya, 154 hari lagi. Di sini kalau orang-orang ngerti kripto, mereka beli nabung Bitcoin, beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, Mas aku nggak ngerti Mas beli jual beli Bitcoin gimana. Nah, makanya kita belinya pakai Moonbot. Udah kita tidur-tiduran aja biar Moonbot yang beliin terus guys, gitu ya. Kira-kira kayak gitulah hebatnya Moonbot ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya di sini ya. Ini ada artikel menarik dari Binance Indonesia. Ini ada anak muda, ya. Apakah ini yang dinamakan rezeki nomplok? Lupa pernah beli kripto, pemuda Mojokerto ini mendadak jadi miliarder. Jadi gini teman-teman, coba cek deh, jangan-jangan bapak kita, ibu kita dulu pernah ada yang cerita suruh beli Bitcoin, beli aja, ikut-ikutan beli, tapi sampai sekarang nggak kejual. Coba cari tahu, tanya bapak kita. Habis Zoom ini selesai, teman-teman tanya bapak, tanya om punya Bitcoin nggak? Dulu pernah beli Bitcoin nggak? Coba tanya deh. Kalau ada, coba minta username passwordnya nanti jualin teman-teman. Aduh, sorry ya. Ada kucing. Ini dalam jangka waktu setahun pria bernama Rio Eki Prananta pun membeli aset yang nilai miliaran karena sekedar iseng belaka. Waduh, tunggu. Aduh, maaf ya. Ada kucing mau masuk.
Karena sekedar iseng belaka, ia pun nggak terlalu memperhatikan pergerakan kripto yang dibelinya. Bahkan ia sampai tidak ingat pernah membeli. Oh, dia Shiba Inu ya teman. Nilainya sudah mencapai 1 miliar. Wah. Ini menariknya sebenarnya Bitcoin itu bisa beli itu $15 guys, 300 ribuan gitu. Kalau kita makan soto, kita makan apa bebek itu kita nggak sadar kita jajan juga 300 ribuan. Kenapa kita nggak coba aja iseng ya beli ya 300 ribu. Anggap aja kita makan soto, makan bakso, makan bebek gitu ya. Terus biarin guys sampai halving. Tapi belinya Bitcoin aja ya saranku ya teman-teman ya. Nah kayak gitu teman-teman. Who knows ya nanti 2025 halving. Yang intinya sih jangan sampai kita nggak punya Bitcoin aja ya sebelum halving ini ya. Ini November performance, waduh kita lewatin aja ya. Nah ini teman-teman ya, kalau orang makin nggak percaya sama Bitcoin, ini institusi keuangan di pasar kripto udah ya kayak gini nih. BlackRock, Fidelity, JP Morgan. Yang main udah bukan UMKM ya, yang mainnya perusahaan-perusahaan besar guys, yang udah masuk ke toko kripto ya. Perusahaan terbuka dengan pemegang Bitcoin terbanyak nih teman-teman ya. MicroStrategy, ada Coinbase, bayangin ya teman-teman. Meitu, wah ini banyak ya perusahaan-perusahaan besar nih guys. Amerika, Jepang nih Nexon. Jadi Bitcoin itu tidak bisa dihentikan guys. Jadi nanti misalnya kalau sekarang Bitcoin saya nggak percaya gitu-gituan, itu tetap ada gitu ya. Tetap ada nanti 10 tahun ke depan ya. Amin ya, gue nggak boleh ngomong gitu ya. Tapi sih menurut gue sih akan tetap ada gitu ya. Karena ini udah tidak bisa dihentikan lagi nih teman-teman Bitcoin. Ini Visa gandeng crypto exchange Eropa guna menekan adopsi ke pasar kripto. Jadi berita-beritanya itu udah. Ini Jack Dorsey tahu nggak teman-teman? Jack Dorsey itu yang bikin Twitter ya, CEO Twitter. Dia pindah fokus ke kripto. Karena kripto itu kan sesuatu yang teknologi yang maha dahsyat lah menurut gue ya. Donald Trump juga punya Bitcoin ya, 7,6 miliar. Ini adopsi kripto meningkat, Singapura wajibkan perusahaan cryptocurrency simpan aset pengguna. Gokil sih guys ini ya. Sampai sekarang udah banyak yang disarankan lagi untuk nyetok Bitcoin gitu ya teman-teman ya. Si Boba ya. Ini gue punya kucing yang ngeselin satu. Tapi katanya kucing itu kan piaraan Nabi ya. Kita harus sayang. Oke, ini teman-teman, ini ada cerita menarik. Ini katanya Wall Street ya. Tahu nggak teman-teman dulu ada cerita. Ini cerita yang aslinya kayak gini nih teman-teman. Satu Bitcoin dibeli, 2 loyang pizza tuh dibeli dengan 10.000 Bitcoin. Ini ceritanya tuh ada di Detik Finance ya. Transaksi pertama Bitcoin di dunia nyata beli pizza. Ya. Jadi ceritanya itu namanya Lazalo ya. Lazlo. Susah amat sih. Dia tuh nawarin 10.000 Bitcoin secara online kepada siapapun yang membelikannya 2 pizza. Jadi si Laszlo itu punya Bitcoin 10.000. Bayangin guys sekarang harganya 10.000 Bitcoin kalau dikali berapa nih sekarang? Sekarang berapa sih? 30.000 itu berapa? 600 juta ya. Dia punya 10.000 Bitcoin berapa ya? Barit, Bitcoin harga berapa sekarang ya? 10.000 berarti kali, kalau sekarang 300 juta aja. 37.100. 37.100 berapa? 400 juta ya? Ya, sekitar segitu. Nih, dulu dia punya Laszlo tuh 10.000. Kalau sekarang Bitcoin sekarang 400 juta ya. Gue hitungin ya. Tuh 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, nolnya 4 berapa? 4 triliun guys. Kalau nolnya 3, 6, 9. Kalau nolnya 9 kan, kita hitung yuk teman-teman yuk. Aduh gimana sih? Iya, nolnya 12 itu kan triliun ya berarti ya. Tuh 2, 3, 4. Iya. Dia punya 10.000 Bitcoin loh. 4 triliun loh. Tahun 2010 ya. Tahun 2010 nih. Florida. Nih guys, 2010. Nah, si Laszlo itu mau beli pizza iseng dia nih. Gayung bersambut di tawaran tersebut diterima sama temennya, programmer juga di London, Inggris. Oke. Si temennya itu beli pizza pakai Bitcoin. Beli pizzanya pakai kartu kreditnya dia, lalu si Laszlo-nya transfer ke temennya itu 10.000 Bitcoin. Kalau seandainya Bitcoin itu nggak dibeliin pizza, sekarang si Laszlo itu punya uang berapa? 4 triliun guys. Makanya dibilang trade wars. Kan emang dulu nggak ada yang tahu ya.
Nah, kira-kira saat ini adalah mau halving nih ceritanya nih. Terus kita bilang, gila lu, bakal kaya mendadak nih 2025." Bullshit, bohong lah gitu ya. Ingat resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko. Kenapa kita nggak coba aja dulu ya? Beli aja lah berapa lah, anggap aja beli pizza gitu ya. Ya enggak, kalau misalnya pizzanya nggak kita makan, pizzanya jatuh lah, tapi kita punya Bitcoin. Ya jangan-jangan 2025 who knows ya teman-teman, giliran teman-teman yang bisa kaya mendadak ya. Oke, setelah pembelian pizza harga Bitcoin naik $1 tuh. Jadi ada cerita-cerita seru ya Bitcoin kayak gini ya teman-teman ya. Bitcoin itu ya ini kayak gini ya. Waduh, gokil sih teman-teman kenaikannya ya. Ini dulu di sini, sekarang udah di sini, sekarang jatuh di sini. Ini dia progresnya tuh selalu naik nih teman-teman, selalu naik ya. Selalu naik gitu. Jadi kalau teman-teman hari ini beli di mana aja, ya amin ya, harusnya dia akan selalu naik gitu. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Oke, peluang investasi kripto meningkat, industri kripto di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Bapepti bilang ini pelanggan aset kripto tuh 141.000. Gosipnya tuh udah mulai siap-siap ada apa namanya? Istilahnya bursa berjangkanya nanti ya. Terdaftar tuh 17 juta pelanggan, guys. Jadi ini orang-orang, dan tercatat aset kripto Juni nih teman-teman ya. 2023 8,9 triliun, 9,3% bila dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi kripto tuh naik terus, guys. Jadi kalau kita bilang apa sih kripto? Apa sih? Nanti begitu muncul. Aduh. Kemarin gue pernah nonton Zoom-nya Mas Berto. Katanya Mas Berto suruh beli aja lah 300.000 lah atau berapa gitu. Duh, kenapa gue nggak beli ya gitu. Ya kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini ada kesempatan besar. Sekarang 2023, jadi 2024 itu adalah halving. Saatnya kita koleksi dari sekarang. Amin 2025 itu percaya atau nggak percaya itu akan terjadi. Ya amin teman-teman, perbaikan finansial lah ibaratnya kayak gitu. Ini ya teman-teman 2024 ya. Oke, ingat ini di sini teman-teman. Daripada kita ngeliatin terus, makanya pakai Moonbot aja. Makanya Moonbot, aduh terbaik of terbaik sih. Tuh ya. Dari tadi nggak ada yang nanya ya, asik juga ya. Gue seneng kalau nggak ada yang nanya. Berarti udah ngerti ya. Nih, berapa Bitcoin yang dimiliki oleh MicroStrategy? MicroStrategy ini dia punya 68,3 triliun ya, teman-teman ya. Oke, ini ada hitung-hitungan sederhana, teman-teman. Ini dari Moonbot-nya ya. Moonbot itu kan itu selama setahun kan. Faktanya adalah 100%, guys. Cuma kita anggap aja 25% lah. Ini bisa digedein nggak ya? Nih, anggap aja 25% ya profitnya setahun. Kecil atau gede? Kalau buat trader forex ini pasti dibilang kecil ya. Tapi kalau dibanding dengan deposito itu cuma 2% loh, guys. Obligasi itu 6% per tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman punya uang nih, mau taruh di deposito atau mau taruh di Moonbot, kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini cara bacanya gimana? Misalnya kita modal $1.000. Nah, itu didiemin aja selama 4 tahun. Itu kan kalau profitnya 25% setahun, itu akan jadi $2.000, guys. Nah, $2.000 ini 1.000-nya kita tarik, modalnya kita tarik, nah 1.000-nya biarin deh. Wah, jadi cacing-cacing naga-naga tuh. Nah, jadi ini udah profit, modalnya udah kita kantongin. Ini konsep yang lagi dibangun sama teman-teman senior kita di Moonbot. Jadi di Moonbot itu kita modal dulu, setelah modalnya balik, udah biarin profitnya itu yang gulung sendiri. Biarkan Moonbot yang bekerja untuk menggulung profitnya teman-teman gitu. Jadi kita nggak kehilangan apapun gitu ya. Oke, kalau $1.000 setiap 4 tahun itu jadi 2.000 ya. Kenapa ngomongin 4 tahun? Karena 4 tahun kan halving ya, guys. Halving itu kayak lebaran, setiap lebaran tuh biasanya jualan baju pasti naik omsetnya gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman nanti diemin aja 52 tahun kemudian ya itu akan jadi $4 juta. Jadi 60 miliar teman-teman ya. Sedangkan kalau di deposito itu hanya jadi berapa tuh? Hanya jadi $2.000. Bayangin ya. $4 juta lawan $2.000 gitu, teman-teman. Nah, ini salah satu strategi yang dibangun teman-teman senior kita di Moonbot supaya kita punya uang tuh yang gulung terus, ini bisa diwariskan ke anak, saudara, cucu kita gitu. Jadi kalau misalnya ini yang gue lagi pikirin juga sih. Kan teman-teman di Moonbot tuh bilang apa yang mau diwarisin buat anak ya? Bisnis. Kalau kita warisin bisnis, belum tentu anak kita bisa jalanin bisnis kita. Misal kita buka warung bakso, belum tentu dia bisa nerusin warung bakso kita loh. Jangan-jangan begitu terusin berantakan gitu.
Tapi kalau di sini kan software yang kerja, bukan anak kita gitu. Software yang gulung, guys. Nah, ini yang bisa diwarisin. Makanya ada istilahnya nanti kalau udah punya Moonbot, beliin istri satu, anak satu, kalau anaknya tiga, anak gue tuh gue beliin satu-satu, guys. Anak gue beliin satu-satu, istri gue beliin, kakak gue beli, abang gue beli gitu ya. Beli Moonbotnya ya. Ya udah, ini akan jadiin warisan untuk ke anak cucu nanti gitu ya. Keren ya, guys ya. Ambil kesempatan atau hilang kesempatan. Oke, Moonbot itu dia PT Maju Negeri ya, sama ini partneran ya, PT Sukses Integritas. Jadi yang bikin itu SIP. SIP itu punya 3 produk, guys, yaitu serum, terus ada namanya kayak aplikasi kayak Traveloka, yang ketiga nih Moonbot. Jadi SIP ini udah 7 tahun ya, yang bikin Moonbot ini SIP. Dia punya 3 produk, serum, terus aplikasi Traveloka yang bisa jual beli apa namanya? Travel ya. Terus yang ketiga Moonbot ini gitu. Jadi ini perusahaan udah 7 tahun ya, guys, yang ngelola ini ya. Nah, sekarang cara mulainya gimana? Moonbot itu software ya, software, bukan aplikasi ya, software. Tapi kita nanti bisa lihat ya. Oke, kalau sewa setahun itu 2,3 juta, tapi saranku yang bagus itu 23 juta yang pro. Karena ini ada trailing profitnya. Kalau yang biasa itu nanti kalau beli itu jualnya itu 1,5%. Tapi kalau ini bisa, apalagi kalau halving, ini penting banget nih teman-teman yang udah ngerti Moonbot masuk pro. Karena dia ada halving itu nggak ngambil profitnya nggak 1,5%, tapi gitu naik turun 2,5%, akan ada ambil profitnya lebih tinggi lah kayak gitu. Ini Pak Michael Tan ya, CEO-nya ya. Luar biasa ya anak muda ya. Banyak anak muda kaya-kaya banget sekarang, guys. Karena emang teknologi udah canggih banget ya teman-teman ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman ya. Lalu langkah apa yang harus saya lakukan sekarang? Masih ada nggak ya? Ada gambar-gambar apa lagi ya? Ada. Oh, ini nih Bitcoin halving. Nah, ini kalau misalnya teman-teman penasaran Bitcoin halving apa sih? Bitcoin halving itu mekanisme untuk mengontrol laju peredaran Bitcoin sehingga mesin Bitcoin bersifat deflasi. Jadi Bitcoin itu kan 21 juta ya dikeluarin. Sekarang kan masih berapa ya? Nanti lama-lama benar-benar Bitcoin itu 21 juta Bitcoin yang diperebutkan di seluruh dunia. Makanya harganya makin lama makin naik gitu ya. Nah, oke. Bitcoin halving keempat itu diprediksi Maret ya. Jadi Maret April 2024. Jadi guys, prepare ya, Maret, April 2024. Ini bukannya waktu jual ya, Maret 2024 tuh bisa jadi saatnya kita menabung. Nah, kalau bisa menabung dari sekarang Bitcoin ya lebih bagus lagi teman-teman. Makanya kita punya teman-teman sekarang ya nabung aja Bitcoin. Ya 300.000, 300.000, 300.000 gitu. Nabung aja guys, nabung ya. Kalau lupa nabung ya udah makanya pakai Moonbot teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, ini banyak sih teman-teman ya. Nanti kalau udah punya ini ada cara mainnya supaya teman-teman profit konsisten nih. Tuh ada money management ya. Gitu teman-teman ya. Oke, apalagi ya? Cukup sih kayaknya ya teman-teman ya. Nah, setup toko gas fee. Nah, ini nih ada nanti kalau udah teman-teman masuk nih ada strateginya yang kita bahas lah. Oke, sebagai penutup ada yang mau nanya nggak sampai sini? Nggak ada ya. Eh, Ada di kolom komen ada yang nanya. Kak, Moonbot itu Kak mungkin nggak koin bagi-bagi dividen. Koin itu kan staking bagi-bagi, kalau di staking kan bagi dividen. Bisa mungkin Vicky. Di Moonbot itu juga kalau pakai Pro itu ada stakingnya ya, ada stakingnya. Oke. Dari tadi kita mau ngajakin ngayal-ngayal mulu ya. Tapi ini sih sebenarnya bukan ngayal ya. Ini benar-benar kayak teman-teman beli, teman-teman ini ke pameran franchise ya teman-teman. Ke pameran franchise. Ya. Terus cari brosur gue tuh mana ya. Gue banyak banget ngambilin brosur franchise autopilot, mana franchise yang bagus yang bisa autopilot sehingga gue nggak mau kerja tapi dapat, kalau profit gue dapat kebagian gitu. Nah, kira-kira Moonbot kayak gitu teman-teman. Bahkan Moonbot ini karena duitnya di rekening kita sendiri bisa diambil kapan aja kita mau ya teman-teman. Makanya karena saking gampangnya
Gue kalau habis depo, terus pas jatuh tempo bayar apa gitu, gue ambil lagi. Itu bahayanya Moonbot ya, karena terlalu gampang diambil sih ya. Uangnya terlalu gampang diambil teman-teman ya. Gitu ya. Nah di Moonbot itu nanti ada namanya staking. Jadi kalau Moonbotnya nggak dapat peluang, dia ke staking itu dapat dividen ya. Kayak deposito tuh jadi 4% ya kalau nggak salah setahun ya. Gitu sih. Oke teman-teman, apa yang harus teman-teman lakukan sekarang? Aku udah tertarik nih. Oke, nanti Japri yang ngasih video ini tanya, Mas, aku gimana cara mulainya ya? Ya udah, berarti bikin toko kripto dulu, Binance. Nanti misalnya nggak ngerti, kita ada jasa ya, bukan gue sih, ada teman gue yang bisa bantuin lah bikinin Binance, bikinin toko kripto gitu ya. Terus isi saldo sesuai yang Anda mau, terus beli atau sewa Moonbot tadi, mau pilih yang 2,3 juta, 11 juta, atau yang 23 juta, isi gas fee, setting strategi, udah, sisanya tinggal ngopi, biarkan Moonbotnya jalan sendiri. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa halving tinggal 154. Yang udah biasa main kripto, udah tinggal 100. Ini 55. Ini gimana sih naik turun kira-kira 150 harian lagi ya. Ini kayak Shopee ya, harganya naik turun ya. Tapi Maret April sih ya prediksinya. Oke, gitu aja. Terima kasih semuanya teman-teman. Lanjut di Japri ya, teman-teman yang ngasih link ini. Kalau ketinggalan nanti minta replaynya nih. Saya kebetulan saya rekam nih. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu Odo, Mbak Rita semuanya. Makasih. Thank you, Mas Bar. Makasih.